wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Hari ini untuk siswa kelas 7 akan belajar mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan pembahasan dari LKS IPA kita. Oke. Untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi benda. Pada klasifikasi benda ini disajikan nama benda beserta ciri-ciri benda. Di sini ada perintahnya, berilah tanda centang pada ciri-ciri benda yang sesuai. Jadi, jika ada benda yang sesuai, maka diharapkan untuk memberi tanda centang. Di sini ada kipas angin, ya. Ada kipas angin. Ciri-ciri bendanya ada bernafas. Kipas angin tidak bernafas. Kipas angin memerlukan makan dan minum. Atau di sini artiannya memerlukan makan dan minum adalah memerlukan energi, ya. Jadi kipas angin itu butuh energi. Energinya dari mana? Dari listrik. Terus kipas angin itu juga bergerak kalau dihubungkan dengan energi listrik. Tumbuh dan berkembang tidak, berkembang biak juga tidak, peka terhadap rangsang tidak, menyesuaikan diri dengan lingkungan tidak. Untuk tikus dan kambing ini dia sama-sama bernafas, memerlukan makan juga, bergerak juga, tumbuh dan berkembang juga, berkembang biak juga, peka terhadap rangsang juga, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan juga. Kalau balon itu tidak bernafas, tidak memerlukan makan dan minum, tapi balon itu bisa bergerak, ya, balon yang terbang, terus tumbuh dan berkembang tidak, berkembang biak tidak, peka terhadap rangsang tidak, menyesuaikan diri dengan lingkungan tidak. Untuk tanaman jagung bernafas, iya. Bernafasnya pakai apa? Pakai stomata atau yang disebut dengan mulut daun. Ya, letaknya di mana stomata? Stomata itu letaknya di daun. Memerlukan makan dan minum, iya, karena tanaman jagung itu perlu dipupuk dan juga disiram. Bergerak, iya, bergeraknya tanaman jagung itu seperti pada gambar ini yang sudah saya gambarkan. Jadi tanaman jagung itu dimulai dari biji berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi kecambah. Nah, dari biji ke kecambah ini mengalami pergerakan, ya. Terus dari kecambah ini tumbuh menjadi tanaman jagung dewasa, itu juga mengalami pergerakan, ya kan, tambah tinggi. Itu namanya bergeraknya tanaman jagung. Terus tumbuh dan berkembang, iya, buktinya dari biji sampai ke tanaman jagung dewasa. Untuk berkembang biak juga iya, tanaman jagung itu butuh berkembang biak. Peka terhadap rangsangan juga iya, menyesuaikan diri dengan lingkungan juga iya. Jadi peka terhadap rangsang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan ini buktinya di tanaman jagung adalah pada saat musim kemarau tanaman jagung itu menggulungkan daunnya, atau pada saat suhu udaranya terik. Jadi tanaman jagung menggulungkan daunnya. Kenapa Bu kok menggulungkan daunnya? Tanaman jagung menggulungkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada meja. Untuk meja sendiri, meja itu tidak bernafas, tidak memerlukan makan dan minum, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang, tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk burung kutilang dan juga ayam, dia sama-sama bisa bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak juga, tumbuh dan berkembang, iya, berkembang biak, iya, peka terhadap rangsang, iya, menyesuaikan diri dengan lingkungan juga iya. Untuk sepeda motor ini bernafas tidak, memerlukan energi, iya, memerlukan energinya itu harus diisi bensin, ya.
Kalau nanti sudah diisi bensin, dia bisa bergerak ya. Tumbuh dan berkembang tidak, berkembang biak juga tidak, pekat terhadap berangsang juga tidak, menyesuaikan diri dengan lingkungan juga tidak. Untuk yang selanjutnya ada kucing. Kucing ini dia bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Iya, terus pekat terhadap berangsang juga iya, menyesuaikan diri dengan lingkungan juga iya. Kalau lemari sama seperti meja, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak makan dan minum, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak pekat terhadap berangsang, dan juga tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus di sini ada pertanyaan, bagaimana ciri-ciri setiap benda di atas? Nah, setiap benda di atas setelah kita klasifikasi ternyata memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang memenuhi semua ciri-ciri yang ada pada tabel di atas ini, ada juga yang hanya memenuhi 1 atau 2 ciri saja. Terus sekarang nomor 2, 3 dan 4 ya. Oke. Untuk nomor 2, kipas angin, balon yang terbang, sepeda motor yang bergerak, apakah benda-benda tersebut dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena kan dapat bergerak? Jelaskan. Nah, meskipun kipas angin, balon yang terbang dan juga sepeda motor itu bisa bergerak, tapi dia tidak tergolong makhluk hidup, jadi dijawab tidak. Kenapa kok tidak tergolong makhluk hidup? Sebab benda tersebut tidak memenuhi semua ciri makhluk hidup. Terus sekarang nomor 3. Benda-benda apa saja yang dikelompokkan sebagai benda tak hidup? Sebutkan. Nah, di sini jawabannya ada kipas angin, balon yang terbang, meja, sepeda motor, dan juga lemari. Untuk nomor 4, benda-benda apa saja yang dikelompokkan sebagai makhluk hidup? Jelaskan mengapa dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Yang dikelompokkan sebagai makhluk hidup itu ada tikus, kambing, tanaman jagung, burung kutilang, ayam, dan juga kucing. Kenapa kok disebut makhluk hidup? Karena memenuhi semua ciri-ciri dari makhluk hidup ya, yang ada di tabel. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Ya, ini ciri-cirinya makhluk hidup. Bergerak. Terus yang keempat, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir itu ada namanya mengeluarkan zat sisa, tapi di buku paket tidak disertakan, jadi nanti ditambah sendiri ya. Terus sekarang yang B, sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan organisme berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan ciri. Jadi, kenapa kok makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan atau perlu dikelompokkan? Tujuannya untuk memudahkan mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Sampean semua pasti pernah pergi ke pasar. Nah, kalau di pasar itu orang yang jualan sayur sama orang yang jualan ayam, daging, terus sama orang yang jualan baju itu pasti berbeda tempatnya. Nah, itu namanya pengelompokan. Kenapa demikian? Dibedakan tempatnya itu adalah gunanya untuk memudahkan pembeli saat akan berbelanja. Nah, itu adalah penerapan klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini ada pertanyaannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh suatu organisme. Terus yang kedua, ilmuwan yang pertama kali menemukan sistem klasifikasi namanya adalah Carolus
Linnaeus. Terus di sini ada sebutkan 4 tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, jawaban ini ada di buku paket halaman 48. Nanti bisa dilihat. Kalau nomor 4, sebutkan 3 dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, dasarnya klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Ya, ini. Terus yang kedua itu berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologinya, bentuk luarnya, dan alat dalam tubuh, anatominya. Terus yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan manfaatnya, ukuran, tempat hidupnya, dan juga cara hidupnya. Jawaban ini ada di buku paket IPA halaman 48. Nomor 5 ini, pertanyaannya, sistem klasifikasi Carolus Linnaeus didasarkan pada persamaan struktur tubuh makhluk hidup. Menurutnya, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia, yang memiliki urutan taksonomi. Takson itu adalah tingkatan sebagai berikut. Jadi, untuk tumbuhan tingkatannya yang pertama ada regnum atau kingdom. Kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya dunia. Regnum itu dunia, kingdom itu kerajaan. Terus yang kedua tingkatannya ada divisio atau divisi. Yang ketiga ada klasis. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Sedangkan untuk hewan, untuk urutan pertama ada kingdom atau regnum. Yang kedua ada phylum. Yang ketiga ada klasis atau kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau suku. Yang keenam ada genus. Yang ketujuh ada spesies. Nah, jawaban ini ya, terus bedanya taksonomi tumbuhan sama hewan itu ada di tingkatan kedua. Kalau di tumbuhan namanya divisi atau divisio, kalau di animalia atau di hewan namanya phylum. Untuk yang nomor 6 itu pertanyaannya, tuliskan 3 aturan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Yang pertama, nama spesiesnya terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesiesnya. Untuk yang B, kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga itu nama latinnya adalah Mangifera indica. Nah, Mangifera ini atau kata pertama ini itu menunjukkan genus. Sedangkan indica kata keduanya menunjukkan spesies. Terus di sini kata pertama diawali dengan huruf besar. Lah, ini huruf kapital, M-nya kapital. Sedangkan kata kedua diawali huruf kecil, I-nya kecil. Terus nulisnya untuk yang ketiga bisa dicetak miring ya. Ini dicetak miring, italik. Kalau yang ini itu
digarisbawahi secara terpisah. Kalau yang satunya contohnya nama hewan ya, kucing rumah atau kucing domestik, namanya Felis catus. Ini juga sesuai dengan sistem tata nama binomial nomenklatur nulisnya. Yang pertama hurufnya harus kapital, dicetak miring. Kata kedua hurufnya huruf kecil. Ini juga gitu, kalau tidak dicetak miring berarti harus digarisbawahi secara terpisah. Jawaban ini ada di buku paket IPA halaman 87. Untuk yang nomor 7, sebutkan 4 kriteria klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan itu diklasifikasikan berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, organ perkembangannya. Apakah dia itu berkembang biak dengan spora atau berkembang biak dengan bunga. Yang kedua adalah habitusnya. Apakah dia berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempat adalah cara berkembang biak, apakah dengan seksual ya atau secara generatif atau aseksual secara vegetatif. Ini juga ada di buku paket IPA halaman 49. Terus untuk yang nomor 8, sebutkan 3 kriteria klasifikasi hewan. Itu yang pertama adalah saluran pencernaan makanan, diklasifikasikan berdasarkan saluran pencernaan makanannya. Untuk yang kedua itu berdasarkan kerangka atau skeleton, apakah kerangkanya ada di luar tubuh, exoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Terus yang ketiga adalah anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Jawaban ini juga ada di buku paket IPA halaman 49. Selanjutnya adalah mikroskop. Karena klasifikasi makhluk hidup itu ada yang sistemnya 5 kingdom, makhluk hidup itu ada yang bentuknya mikroskopis, jadi makhluk hidup itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka dari itu kita membutuhkan alat bantu yang namanya mikroskop. Nah, di sini ada prosedur kegiatan belajarnya. Untuk yang pertama, belajarlah secara mandiri di rumah. Bacalah buku paket IPA halaman 55 sampai dengan 59. Lengkapi titik-titik pada bahan belajar mandiri berikut. Bahan belajar mandiri. Nomor 1, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari mikroskop. Fungsi jari mikroskop itu adalah sebagai alat bantu untuk melihat organisme makhluk hidup yang berukuran mikroskopik atau kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mata telanjang itu maksudnya ya pakai mata aja, nggak pakai mikroskop. Nomor 2, sebutkan jenis makhluk hidup yang dapat diamati menggunakan mikroskop. Apa saja? Ini semua organisme mikroskopis, misalnya yang ada di dalam tanah, di dalam air, di dalam sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup, ada di tubuh manusia, dan juga dalam sebutir debu. Nah, apa saja itu? Bakteri, jamur, dan lain-lain. Pokoknya yang ukurannya mikroskopis. Sekarang kita belajar bagian-bagian mikroskop. Nah, ini ya. Di gambar ini ada A, B, C, ada abjadnya. Nah, di sini nomor A. Nomor A ini namanya kaki mikroskop. Fungsinya adalah untuk menyangga atau menopang mikroskop. Yang B ini ya, B ini cermin. Cerminnya itu ada 2, ada cermin datar, ada cermin cekung. Jadi lapisan atas ini cermin datar, di bawahnya ini ada cermin cekung, atau sebaliknya. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengarahkan cahaya pada objek. Sedangkan untuk cermin datar itu, kalau cahayanya sudah mencukupi, maka kita harus pakai cermin datar aja. Tapi kalau cahayanya itu kurang mencukupi untuk melakukan pengamatan, maka kita harus menggunakan cermin cekung. Karena cermin cekung itu bisa berguna untuk mengumpulkan cahaya. Yang C
Ya, C ini adalah skrup inklinasi, fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Untuk yang D itu lensa objektif. Ya, D itu dilihat. Ini D. D ini ya. Itu lensa objektif. Ini ada 1, 2, 3. Untuk yang E ini, lensa objektif fungsinya untuk apa? Fungsinya lensa objektif adalah untuk mengamati benda. Nah, lensa objektif ini itu terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing yang berbeda. Ada yang 4 kali, ada yang 10 kali perbesarannya, ada yang 45 kali, ada yang perbesarannya 100 kali. Untuk yang E ini adalah diafragma. Diafragma itu fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi cahaya yang tadi dipantulkan oleh cermin itu ditangkap oleh diafragma, dan diafragma ini nanti yang ngatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk atau cahaya yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Yang F itu kondensor. Ya, nih. Ini itu kondensor F ini. Fungsinya kondensor itu apa? Untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Untuk yang G, ya, maaf ya. Untuk G ini adalah penjepit objek atau penjepit preparat. Fungsinya adalah untuk menjepit preparat atau objek yang akan diamati agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Terus yang H ini adalah pegangan mikroskop atau lengan mikroskop. Fungsinya adalah untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Untuk yang I itu adalah meja preparat. Ini ya, ini itu meja preparat. Fungsinya adalah sebagai tempat meletakkannya objek atau preparat yang diamati. Untuk J itu skrup pengarah halus. Yang ini, yang kecil itu skrup pengarah halus. Kalau yang besar ini, yang K adalah skrup pengarah kasar. Fungsinya skrup pengarah halus itu apa? Untuk menggerakkan atau menjauhkan dan mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Sedangkan untuk skrup pengarah kasar, dia fungsinya adalah untuk menggerakkan tabung mikroskop atau tubus ke atas dan ke bawah. Tabung mikroskop itu yang L ini. Ini itu tabung mikroskop. Fungsinya tabung mikroskop adalah penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Maaf ya. Nih, M ini okuler, kalau yang D ini objektif. Terus yang M terakhir adalah lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang digunakan oleh pengamat untuk memperbesar objek yang diamati. Lensa okuler itu yang dekat dengan mata. Ada 3 jenis lensa okuler atau 3 buah lensa okuler ya. Ini bisa diganti-ganti. Perbesaran ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali. Nah, jawaban yang ada di tabel ini ada di buku paket IPA halaman 57 sampai 58. Untuk yang nomor 4, berdasarkan tabel di atas, bagian-bagian mikroskop yang termasuk ke dalam bagian optik. Nah, bagian optik itu adalah bagian yang ada alat optiknya, ada lensanya, ada cerminnya, itu optik. Apa itu? Lensa okuler, lensa objektif, diafragma, sama cermin. Itu bagian optik. Ini juga ada di buku paket halaman 57.
Terus yang nomor 5, berdasarkan tabel di atas, bagian-bagian mikroskop yang termasuk ke dalam bagian mekanik adalah berarti selain optik. Apa itu? Banyak. Ada tabung mikroskop, meja preparat, penjepit objek, lengan mikroskop, pemutar halus, pemutar kasar, kondensor, sendi inklinasi, dan kaki mikroskop. Nah, jawaban ini juga ada di buku paket halaman 57 sampai 58. Oke, sekian dari saya untuk jawab atau untuk kunci jawaban dari LKS IPA mengenai klasifikasi benda dan juga bagian-bagian dari mikroskop.